Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lainnya tentang gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai di pesisir Laut Selatan Lumajang yang mengakibatkan sejumlah warung mengalami kerusakan. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, tim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara mobil terbakar yang menewaskan 2 balita di Pasuruan Rabu siang. Olah TKP ini bertujuan memastikan asal api pertama kali muncul hingga terbakar. Sementara dugaan kedua balita bermain korek api tidak terbukti karena tidak ditemukan bekas korek api di dalam mobil. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti rumah salah satu korban balita yang tewas terpanggang di dalam mobil. Pasalnya pada tanggal 28 Mei besok, anak pertama ini akan merayakan ulang tahunnya yang keempat. Bahkan ibu korban sudah memesan kue tart bergambar kartun Sula dan Bing kesukaan korban. Kedua orang tua hanya bisa pasrah dan mengiklan kepergian anak semata wayangnya ini untuk selama-lamanya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, banjir luapan Kali Lamong yang melanda wilayah Balong Panggang Gresik menelan 2 korban jiwa. Kedua korban diduga terseret. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan atensi khusus terhadap peningkatan kasus pasien positif COVID-19 di Jawa Timur. Jokowi memerintahkan tim gugus tugas TNI dan Polri untuk menambah personil agar cepat menurunkan kurva penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Ini karena Malang Raya dan Surabaya Raya akan menjadi wilayah new normal. Pemirsa, puluhan warga Surabaya yang mengatasnamakan Arek Surabaya siang tadi menggelar aksi protes di DPRD kota setempat menolak PSBB tahap 3 yang dianggap mematikan perekonomian masyarakat. Warga dari berbagai elemen ini juga menyuarakan dukungannya terhadap kebijakan new normal yang digagas Presiden Jokowi. Pemirsa, seorang dokter rumah sakit swasta di Surabaya mengkritik habis penanganan COVID-19 oleh Pemkot Surabaya yang dinilainya lambat dan carut-marut lewat utasan Twitter dan viral. Sementara Pemkot Surabaya melalui Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas COVID-19 membantah dan menyayangkan kritikan dokter tersebut. Seorang pengendara motor nekat masuk ruas jalan Tol Ngawi melalui pintu darurat dan diamankan petugas. Informasi selengkapnya akan kami. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus balik lebaran dari exit Tol Waru Gunung Surabaya, kita sudah tersambung dengan rekan Selvi Wang di lokasi. Baik, halo, selamat malam, saya Selvi Wang. Ya, selamat malam rekan Fani. Baik, bisa menginformasikan bagaimana kondisi arus di exit Tol Waru Gunung saat ini? Ya, selamat malam. Pemirsa, sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Surabaya Raya, jalur poros Pantura Lamongan Tuban yang biasanya pada arus mudik maupun balik terlihat sangat ramai, saat ini terlihat lengang. Begitu juga dengan beberapa SPBU di kawasan jalur poros Pantura juga sangat sepi dan tak terlihat antrian. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor nekat masuk ruas jalan Tol Ngawi melalui pintu darurat. Namun sebelum lolos terlalu jauh, laju kendaraan roda 2 itu dihentikan petugas. Pengendara sepeda motor yang diduga tak tahu jalan itu langsung diperiksa oleh petugas. Rumah sakit darurat COVID-19 Jatim di Surabaya resmi dibuka. Semua perlengkapan sudah siap. Pemirsa, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan PSBB berbasis desa pada PSBB tahap ketiga yang dimulai 26 Mei kemarin. Setiap desa diberi kewenangan untuk menangani pencegahan penyebaran virus corona. Pemkab Sidoarjo juga menyewa 2 hotel sebagai tempat isolasi khusus orang tanpa gejala atau OTG. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Jalan Indrapura, Surabaya hari ini resmi dibuka. Semua perlengkapan sudah siap untuk penanganan pasien. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima peralatan mobile untuk tes PCR pasien COVID dengan cepat selama 3 jam. Kasus positif COVID-19 di Magetan dan Kota Madiun bertambah lagi. Di Magetan, 2 petugas medis dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Sementara di Kota Madiun, 1 warga terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster pabrik rokok Sampurna Madiun.
Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai di pesisir Laut Selatan Lumajang. Akibatnya sejumlah warung mengalami kerusakan. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai di pesisir Laut Selatan Lumajang sejak Rabu siang. Akibatnya sejumlah warung mengalami kerusakan. Diduga gelombang tinggi ini terjadi akibat anomali cuaca. Pasang air laut disertai gelombang tinggi melanda pantai Sine, Tulungagung hingga merendam puluhan rumah warga dan jalan pung. Sejumlah warung yang berada di pinggir pantai serta satu rumah warga rusak diterjang gelombang. Sejak pandemi, penjualan janur di Lamongan maupun Surabaya mengalami penurunan pembeli secara drastis. Informasinya kami hadirkan usai. Pemirsa, sejak adanya pandemi COVID-19, penjualan janur di beberapa tempat di Lamongan maupun Surabaya mengalami penurunan pembeli. Di tahun lalu, H+4 Lebaran sudah banyak warga yang mencari janur, namun sekarang masih nampak sepi. Selain sepi pembeli, harga janur pun naik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Pojok Pitu, Rabu 27 Mei 2020. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @redaksi_JTV, Instagram Pojok Pitu, serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV untuk berbagi informasi, saran, dan kritik. Anda juga bisa menyimak berita-berita Pojok Pitu lebih lengkap di www.pojokpitu.com. Saya Fani Patricia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV.